حي على Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menurunkan hujan sebagai rahmat sehingga kita terilhamkan untuk mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga ini adalah hujan yang bermanfaat, hujan yang berupa rahmat dan berkah, dan juga ihsan dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla kepada makhluk hidup, terkhusus kepada kaum muslimin di area Lubang Buaya dan sekitarnya. Fikih tentang hujan, baik fikih dalam artian fikih akbar yaitu aqidah, atau juga masuk ke dalamnya fiqhul qulub yaitu tazkiyatun nufus, dan juga fikih asghar yaitu fikih terapan, fikih doa dan zikir berkaitan dengan hujan. Itu ada dalam Al-Quran dan terutama dalam As-Sunnah, yang mana sebelum terjadinya hujan itu kita tahu awan bergumpal, yaitu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga angin berdesir. Angin yang dimaksud angin yang sifatnya natural, alami, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan baik di langit maupun di atas daratan muka bumi. Kalau misalnya angin dari kipas angin, maka ini tidak ada zikir khusus untuknya, yaitu zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdesir angin yang cukup kencang di sekitar kita. Kita katakan Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di angin ini, dan kebaikan sebab tujuan diutusnya angin ini, dan saya berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di angin ini, dan keburukan sebab diutusnya angin ini. Ya, kemudian kalau terdengar ar-ra'd yaitu gemuruh atau geluduk, maka sunnahnya kita mengatakan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah Ta'ala yang mana gemuruh dan juga para malaikat itu bertasbih seraya memujinya karena takut padanya. Jadi suara geluduk itu adalah suara takutnya makhluk, ya, makhluk yang bernama ar-ra'd yaitu gemuruh. Ya, sebagian dari salaf menafsirkan ar-ra'd ini adalah nama suatu malaikat. Ya, sebagian mengatakan begitu. Wallahu a'lam. Ya, dan kita dianjurkan untuk bertasbih dengan mengatakan kalimat yang tadi kita sebutkan dan ajarkan. Kemudian juga ketika turun hujan, maka disunahkan mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, shayyiban nafi'a yaitu berikanlah shayyib. Shayyib di sini maknanya adalah hujan. Ya, shayyib maknanya adalah hujan, dan nafi' yaitu bermanfaat. Karena sebagian dari hujan itu Allah Ta'ala takdirkan bermadarat. Ya, sebagian dari hujan Allah takdirkan bermadarat. Ya, biasa orang-orang saintis itu tahu jenis-jenis atau macam hujan yang berefek buruk bagi kesehatan orang yang terkena dengannya. Ya. Dan juga kan sebagian juga mengatakan bahwa kalau kita mandi hujan di turunan pertama setelah panasnya matahari, itu bisa juga berefek pada badan misalnya, kata sebagian orang. Maka hujan itu kita mohon manfaat, ya, yang Allah berikan melaluinya, baik manfaat
baik kalbu kita, baik manfaat bagi ekonomi kita itu bisa juga, atau manfaat bagi kenyamanan untuk bisa tidur lelap gitu, itu bermanfaat. Dan juga manfaat untuk pertumbuhan tumbuhan-tumbuhan, ya. Maka ini semua adalah manfaat yang termasuk dalam kategori nafi'ah di dalam doa. Kalau misalnya hujannya deras, namun derasnya ini mengkhawatirkan, khawatir terjadi bencana seperti banjir, longsor, ya, dan semisalnya, maka doanya Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, curahkanlah hujan untuk hawalaina, sekitar kami, jangan di atas kami lagi. Itu. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya dikhawatirkan dengan hujan yang deras dan lama ini bisa mengakibatkan musibah seperti banjir, longsor, tertutupnya jalan karena mungkin pohon-pohon kemudian berjatuhan, misalnya pohon besar dan seterusnya, ya. Jadi itu khawatirnya hujan yang tadinya kita harapkan berkahnya namun malah karena terlalu deras atau terlalu larut malah mengakibatkan kerugian material, bahkan bisa saja kehilangan nyawa bagi sebagian orang, ya. Tapi kemudian setelah selesai hujan turun, reda hujannya walaupun masih gerimis, maka dianjurkan kita mengatakan sebagaimana perkataan Nabi SAW, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, kita telah diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Ini merupakan tanda syukur seseorang dengan diturunkannya hujan. Ya. Sunnah-sunnah ini penting untuk diajarkan jemaah sekalian rahimakumullah. Yang amat ana pribadi sayangkan dan semestinya kita juga menyayangkan, sebagian dari majelis yang mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan selawat itu enggak mengajarkan sunnah-sunnah yang tepat. Ya. Baik sunnah yang bersifat aksidental seperti kala hujan, aksidental maksudnya occasional, momentuman gitu, atau sunnah yang sifatnya harian terapan, seperti diajarin zikir pagi petang, kemudian diajarkan zikir setelah sholat, ya. Dan sunnah-sunnah diajarkan apa yang harus dilakukan atau diucapkan ketika pakai baju atau pakai baju baru, kemudian doa masuk rumah, doa keluar dari rumah. Itu malah justru tidak diajarkan secara masif. Yang diajarkan ya kita harus mencintai Nabi, itu betul, semua orang tuh tahu kita harus mencintai Nabi. Tapi bukti cinta seseorang pada Nabi itu adalah diittiba' dan mengikutinya. Dan mengikuti Nabi itu harus dengan ilmu, bukan dengan asal-asalan. Dan ilmu yang dimaksud ilmu yang sesuai dengan riwayat, yaitu dengan sanad yang sahih atau hasan, bukan hadis-hadis dhaif. Ya, jadi ini kebalik. Malah kadang-kadang yang dijulurkan justru hadis dhaif dan palsu dengan alasan targhib dan tarhib, memotivasi orang untuk beramal. Bagi para pencari jalan sunnah dan pencari akhirat dan surganya, dia maunya selamat gitu kan, maunya selamat, yaitu cari yang sahih-sahih saja, jangan cari yang dhaif atau mau apalagi palsu. Ya. Jangan keduluan menelan yang dhaif atau palsu, kemudian karena sudah rutin, apalagi sudah dapat cuan banyak dari situ, akhirnya kemudian ketika dikritisi enggak terima. Nah, sunnah-sunnah Nabi itu banyak sekali, sangat banyak. Hadis Nabi SAW juga banyak. Tidak perlu kemudian hadis yang palsu dikemukakan di atas muka bumi atau bahkan disebarkan secara massal. Malah itu justru khawatirnya menjadi menjadi bidikan dari ancaman, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia siap-siap menempati tempat duduknya dari api neraka. Di neraka. Ya. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi jemaah sekalian sebelum kita lanjut ke pembahasan kitab. Yang mana terbengkalai sunnah-sunnah ini yang ajaibnya kalau orang awam tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, sunnah di sini maksudnya jalan hidupnya Nabi SAW.
sesuai dengan riwayat-riwayat dalam hadis. Itu orang awam mungkin bisa dianggap wajar karena memang tidak dibimbing. Sekarang masalahnya yang meninggalkan sunnah Nabi alaihissalam itu adalah orang alimnya itu sendiri gitu loh. Itu akan menjadi percontohan. Maka orang-orang awam akan membebek dan membeo dengan bagaimana orang-orang alimnya. Ketika orang-orang alimnya malah menghidupkan hal-hal yang tidak ada ajarannya dalam Islam, maka di situ pula satu ajaran yang tidak sesuai syariat Islam itu sama dengan mematikan satu ajaran yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga kadang-kadang sebagian dari orang justru lebih condong kepada ajaran yang justru tidak ada contohnya dalam Islam. Tidak ada contohnya dalam Islam, dan itu sesuatu yang ajaib sekali. Gharib tapi masyhur. Aneh tapi terkenal, aneh tapi masif. Banyak yang seperti itu. Ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang kita lakukan ketika hujan sesuai dengan sunnah Nabi itu perlu, yang kita perlu lakukan ketika melakukan ini, melakukan itu, ya. Itu perlu diajarkan, dan semoga apa yang sudah terwujud di Masjid Al-Muhajirin sejak kita kajian tahun entah 2017 atau 2018 ya sampai sekarang masih istiqomah. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak sekali insyaallah, mudah-mudahan bukan merekomendasi diri atau meninggikan martabat kita, melainkan alhamdulillah kita selalu berusaha istiqomah dengan apa yang terwiridkan di Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kalau misalnya ada kesalahan dan penyimpangan ya tentu harus dinasihati kita ini. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan banyak sunnah tersampaikan. Dan itu tujuannya, itu tujuan yang ngaji jemaah sekalian. Ya, tujuan yang ngaji bukan mengkhatamkan kitab kuning saja, kemudian ya udah gitu, dapat gengsinya, rame-ramean. Bukan sekedar hatta antum jemaah sekalian bawa kitab sekalipun, kalau enggak diajarkan sunnah Nabi atau ajaran yang benar, maka enggak ada faedahnya bawa kitab, karena justru melenceng. Ya. Dan selama bertahun-tahun kan kita ngaji, ya antum enggak bawa kitab, Pak. Ya enggak, Pak? Ya kan? Enggak bawa kitab kan? Enggak pernah bawa kitab. Paham enggak, Pak? Apa yang diajarin? Insya Allah ketika kajian. Ketika kajian paham kan? Alhamdulillah kan ketika kajian. Setelah kajian mudah-mudahan diterapkan. Ingat, Allah alam. Tapi yang penting kan dapat pahalanya dulu, kemudian kebenaran yang kita cari. Ya, kemudian setelah ya tujuan dari kajian apa? Kita nambah kebenaran untuk diamalkan kan gitu. Kalau tujuan kajian, tujuan ngumpul untuk materi supaya antum dapat nasi berkat, Pak, itu kosong. Dunia isinya, dunianya seisi dengan nasi berkatnya. Ada beberapa ustadz yang mengaku langsung, saya itu kalau ada orang mati saya senang. Kenapa? Karena saya pasti bakal diundang tahlilan, untuk isi tahlilan. Itu ada yang sampai ngomong kayak gitu beneran. Ya. Senang karena apa? Karena ya ada mati, bukan senang matinya, tapi senang nih nanti hari ke-7 gue bakal diundang nih. Hari 40 awas lu enggak undang gue. Sampai ada dalam suatu kisah, dan ini kisah bukan hanya sekali dua, tetapi di beberapa kasus ada mayit meninggal, keluarganya udah kerepotan. Kemudian keluarganya sebenarnya nggak mau ngundang penceramah siapa, yang ahli tahlil siapa, nggak mau. Tapi beberapa ustadz kampung yang bersaing di kampung itu semuanya pada datang, dan semuanya pengen nyari jatah untuk pidato, ceramah atau minimal tahlilan. Nggak mau pulang dengan tangan kosong. Kalaupun pulang dengan isi, nggak mau cuman pulang dengan nasi berkat. Harus ada amplopnya. Beneran, itu terjadi. Yang menyangkal itu terjadi berarti emang nggak ngerti kalau ini terjadi. Sampai keluarga itu bingung, keberatan. Ini apalagi ustadz-ustadz ini mereka
ternama. Kalau kita enggak menghormati mereka dengan membuat mereka mengisi tahlilan atau kajian atau gimana, nama kita buruk, nama keluarga kita buruk. Maka misu-misu, mencap-mencap. Syuf lihat. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwasanya majelis ta'lim atau tahlilan dan semisalnya itu sudah jadi tradisi kita mencari apa? Dunianya sebenarnya. Mau disadarin enggak itu? Sekarang coba misalnya antum adakan tahlilan kemudian tidak ada nasi berkat. Paling air putih dong dah itu. Sebagai tamu lah kita kasih air putih. Ada nggak yang datang? Mungkin sekali datang, besok tahlilan 40 hari kemudian jerak, nggak bakal itu, pelit, bakhil, subhanallah. Dan ketika mendoakan seolah-olah khusyuk. Ya akhi, wahai para bapak, wahai para kakek, apakah anda khusyuk memang lillahi ta'ala mendoakan orang ini? Seandainya memang lillahi ta'ala anda mendoakan orang ini, jangan pas tahlilan doang. Pas ketemu, pas kapan, ziarah gitu. Kenapa harus pakai occasion tahlilan? 7 hari enggak dikasih apa-apa, enggak bawa nasi berkat. Hari ke-40 ada undangan lagi, bodoh amat gitu. Ini keluarga pelit, jangan. Bahkan kadang-kadang oke, nasi berkat ada, tapi kalau di kampung-kampung bukan, enggak cukup. Ketika hadir semua rakyat yang ikut tahlilan, harus ada gelas isi samsu. Harus itu. Iya beneran. Mungkin kalau di sini mungkin nggak tahu kalau di sini ya, tapi di kampung-kampung isi harus ada kretek, kretek. Dikasih filter, tambah ini karena lebih mahal gitu kan. Itu nggak ada itu, sepet. Sebenarnya ini mau ngewarkop apa tahlilan? Benar, ini hal yang sebenarnya ini harus dikritisi jemaah. Nggak habis-habis kita seperti ini semua kan namanya doain orang kan ibadah. Kalau ibadah kan wajib ikhlas. Artinya udah kita ajarkan loh di kajian kitab Risalah Kalimatul Ikhlas. Luput dari syawaib asyirik atau noda-noda syirik atau keinginan condong duniawi. Iya. Begitu. Jadi majelis-majelis apa benefitnya? Kita cari pahala jemaah. Carilah pahala di majelis ta'lim, di majelis ilmu, di majelis zikir. Kalau misalnya dicari adalah makanan, warteg banyak. Tapi enggak warteg bayar Ustaz. Kalau di sini kan free, bahkan kita bisa dapat 2 karena kita tahu istri kita sama anak kita dapat 2. Dan pulang petantang peteteng tuh. Oh, gua bawa nasi berkahat, gitu. Ini sudah menjadi kebiasaan. Ya. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, memang pahit. Saya bicarakan ini pahit mungkin bagi sebagian kita. Tapi ayo kita tergugah kesadaran kita bahwasanya ini ibadah tuh kita nyari pahala dari Allah, bukan dari keluarga mayit, bukan dari ustadz, bukan. Ya. Begitu. Baik, kita lanjut ke masalah masih di sujud dan syarat-syaratnya. Masih teringat mungkin di kita syarat-syaratnya, diantaranya itu yang pertama betul-betul niatan ada maksud. Turunnya itu maksudnya untuk sujud. Kalau turunnya untuk ngambil HP untuk mematikan alarm, kemudian imam langsung sujud terus sekalian deh sujud langsung, maka nggak bisa, harus bangkit lagi. Ya, karena niatan turunnya tadi bukan untuk sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, sujud ala sab'ati a'zum atau ala sab'ati a'dha. Sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu bagian wajah, kening dan ini, dan juga kedua tangan, kemudian kedua lutut dan kedua ujung kaki, kedua jemari kaki, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya. Kemudian yang ketiga, kasful jabhati wa tamkinuha. Kasful jabhah yaitu menyingkap jabhah, kening, dan menegakkannya, yaitu menancapkannya di area sujud. Di area sujud. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, yajibu kasful jabhati inda mulamasatihal arda. Wajib untuk menyingkap kening ketika menyentuh bumi. Bumi yang dimaksud ini adalah apa? Tempat sujud kita. Baik itu di karpet, sejadah, apa yang tersedia yaitu di situlah. Ya. Li'anna as-sahabata
syakau min syiddatil harri 'alal jibahi falam yu'dzan lahum bisatriha. Karena para sahabat mereka mengeluh akan panasnya ya 'alal jibah, ya panasnya bumi di atas ini mereka terhadap keningnya mereka, dan tidak diizinkan untuk menutup itu. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada sejadah. Ya Pak ya. Kalau misalnya antum sholat atau sholat Jumat dan jemaah itu luber sampai keluar masjid, kemudian kan antum pakai sejadah Pak, ya, atau dari masjid ada menggelar karpet, ya udah ke situ insya Allah nggak panas. Iya, begitu. Kalau zaman sekarang udah ada kain-kain dan karpet-karpet. Kalau zaman ketika itu ya langsung ke tanah langsung. Makanya masjid Nabi ketika itu tanah langsung. Ya. lima rawa Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harra ramdha. Kata Khabbab, kami mengeluhkan kepada Rasulullah SAW panasnya kerikil atau panasnya tanah di fi jibahina wa akuffina, panas di sini dan di sini kami. Kenapa kok nggak panas di kaki? Sini sama sini doang. Padahal kan lutut sama kaki juga kena. Kalau lutut kan ada pakaian. Kalau kaki mereka biasa sholat pakai sendal. Makanya biasanya dulu sholat Nabi SAW dan para sahabatnya kerap kali sholat pakai sendal. Ya. Kalau sekarang beda konteksnya, nggak bisa pakai sendal, jadi fitnah nanti. Ya. Tapi kemudian falam yaskuna, tapi Rasulullah SAW enggak menanggapi keluhan kami. Ya, ini menunjukkan ini nggak boleh ditutup. Nah, masalah di sini nggak boleh ditutup, yaitu bagian ininya, bukan di sininya. Buminya boleh ditutup sebenarnya. Cuman kan ketika itu kan nggak ada sejadah, nggak ada apa gitu kan, jadi nggak tertutup. Dan juga para sahabat kan ketika mereka dari rumah ke masjid, ya itu kan jalan kaki. Jadi untuk balik lagi ke rumah buat ngambil penutup ya susah. Ya, jadi yang maksudnya tidak diperbolehkan menutup di sini adalah menutup apa? Keningnya, gitu. Menutup keningnya. Ya, makanya ketika ketemu kemarin Pak Haji apa masalah peci, kemudian bagian kening tertutup semua, itu nggak boleh. Harus seenggaknya ada kulit yang kena di bagian tempat sujud. Mungkin nggak semuanya kena karena ada ketupat sedikit, tapi yang penting ada bagian kening yang kena. Ya. Kemudian falau kana al-kasfu ghairu wajibin laqila lahum bisatriha. Seandainya menyingkap kening itu tidak wajib, boleh-boleh saja saja untuk menutup kening, seandainya begitu laqila lahum bisatriha, maka pasti Rasulullah SAW akan mengatakan atau memerintahkan atau membolehkan untuk menutupnya. Tapi kan wajib untuk menyingkap kening. Seenggaknya jangan sampai ketutupan semuanya. Ya, tapi ya lebih afdal ya di gini kena ini. Ya. Tapi kalau peci yang memang agak ketat seperti itu, wah ini kalau misalnya sujud itu ini akan gini sendiri kalau peci yang kayak gini, Pak. Kalau peci Pak Amin kecil. Kalau peci Putra palanya kecil pecinya. Ya. Nah, kalau misalnya pecinya nyambung sana sini, ada peci Madinah juga ada tuh, ada sampai sini nih. Nah, itu nanti ketika mau sujud ya giniin supaya kena juga jabahannya, keningnya. Kemudian kata penulis hafizallah, wa yajibu 'alal musalli an yumakkina jabhatahu minal ard. Tapi sebelumnya ini berlaku untuk laki dan perempuan. Makanya perempuan ketika dia salat dan ketika tawaf itu enggak boleh pakai cadar. Enggak boleh pakai cadar. Kalaupun pakai masker, karena ada kondisi seperti pilek, flu, takut nular misalnya, maka itu diperbolehkan tapi di bagian hidung saja. Maksudnya gini kan? Iya. Yang penting ininya, keningnya gitu loh. Ya, dan kalau bisa sih bagian hidungnya dibuka sedikit ketika mau sujud supaya ini kena semua. Ya, tapi yang paling penting keningnya sebenarnya. Jadi perempuan nggak boleh pakai cadar ketika sholat.
Ya, dan dia bisa tidak sah sujudnya karena ketutupan cadar, ya. Jadi kemudian wajib atas orang yang salat untuk mentamkin jabahnya di tempat dia sujud. Tamkin maksudnya apa? Yaitu menempelkannya. Ya, menempelkan jabah tersebut. Ya, sampai dia yakin sudah ketempel di tempat sujudnya. Wa yatahamalu 'alaiha tahamulan bayyinan bihaitsu law kana tahtaha qutnun aw ramlun lam tab'a wa dhahara atharus sujudi fihi. Dan hendaklah dia bertahammul yaitu bersungguh-sungguh untuk maksud bersungguh-sungguh betul-betul itu kening emang melekat di bagian sujudnya, bagian tempat sujudnya. Yaitu dengan seperti apa petunjuknya atau buktinya, yaitu seandainya maksudnya seandainya di bagian karpet itu ada cotton, yaitu katun atau wool atau ukiran, ya, namanya apa, cetakan apa, permadani atau sajadah kan tercetak kadang-kadang tuh, ya, yang mana kalau ini kejabah nanti di sini akan ada bekasnya, gitu loh. Atau ramel, adanya debu-debu, atau mungkin dia sholat di aspal atau di kerikil, yang mana kalau dia nempelin itu berbekas di sini, atau bahkan debunya kadang nempel di sini. Itu menunjukkan dia sudah mentamkin jabahnya di tempat sujud. Apa mentamkin di sini? Menempelkan betul-betul sehingga ada bekasnya, gitu loh. Ada bekasnya. Lima rawa Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada wa makkana jabhatahu wa anfahu min al-ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan mentamkin jabhah dan anfnya, yaitu mentamkin keningnya dan juga hidungnya betul-betul kena dan ini betul kena, gitu loh. Ya, nempel. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa jaa fil hadis, dan juga dalam hadis lainnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nuqratil ghurab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nukrahnya ghurab. Ya. Apa itu nukrah? Nukrah itu adalah perbuatan mencaplok biji bagi ghurab burung gagak atau mencakup makanan. Paham enggak jemaah? Burung kan punya paruh. Kalau misalnya ada habbah, biji atau makanan gitu untuk burung di tanah, burung kan kemudian akan caplok, matuk. Janganlah Nabi SAW melarang kita sholat seperti mematuknya burung. Burung matuk kan congor paruhnya doang. Bahasa kasar itu. Paruhnya doang, gitu kan? Paruhnya doang. Nah, kan burung kan punya kening juga. Keningnya nggak bakal nyentuh tanah, ya. Nah, kalau orang sujud congor doang, rujak cingur, mulutnya doang. Kalau bahasa kasar Jawanya juga lambe, ya, lambe. Jadi apa yang wajah itu kan ada yang nonjol, Pak. Nah, manusia umumnya nonjol kan hidung, gitu loh. Ini sebagai hiperbola aja, seolah-olah yang nonjol tuh mulutnya tuh, congornya gitu. Ya. Ya mungkin hidungnya doang yang kena, gitu loh. Tapi jabahnya enggak. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam mazhab Syafi'i hal itu menunjukkan sujudnya tidak sah. Karena meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Biasa orang kayak gitu sengaja. Berarti orang itu cepat-cepat banget itu sholatnya. Ya. Jadi dua ini harus apa? Ini dan ini nyentuh ke bumi. Ya.
Adapun hidung, kalau misalnya memang ada kebutuhan untuk ditutup karena apa? Karena bersin-bersin, maka mungkin boleh. Tapi kalau ini kan nggak ada alasan untuk menutupnya, ya kan? Nah, taib. Kemudian terlarang juga. Ini kan Nabi SAW dua-duanya ini dan ini kena. Nah, ada sebagian orang ketika sujud keningnya doang, hidungnya enggak. Nah, ini salah. Ini salah. Ya, dikhawatirkan bisa jadi tidak sah sujudnya. Dikhawatirkan. Ya, mungkin dia ngintip ke belakang gitu. Ya doang. Atau kebiasaan dari kecil kayak gitu. Ya, perlu diralat gitu loh. Karena ini bagian dari wajah. Nabi SAW melakukan apa? Makana jabhatahu wa anfahu, dua-duanya ketika sujud. Begitu. Ya. Kemudian wala yajibu kasful yadaini warrukbataini warrijlain. Tidak wajib untuk menyingkap kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Enggak wajib. Artinya kalau misalnya ini untuk laki-laki. Kalau misalnya laki-laki pakai sarung tangan maka boleh. Salat pakai sarung tangan, apalagi kalau butuh maka boleh. Kayak misalnya salat di tempat yang sangat dingin misalnya. Dia pakai sarung tangan, boleh. Ya, rijlain kaki tertutup, boleh. Pakai sepatu, kaos kaki, ya boleh. Ya. Bal yukrahu kasfu rukbataini li'annahu yufdi ila kasfil aurah. Bahkan dimakruhkan menyingkap kedua lutut, makruh hukumnya. Karena dikhawatirkan akan berkonsekuensi membuka aurat. Aurat itu kalau laki-laki bawah pusar persis sampai di atas lutut persis, paha. Adapun lutut itu yang sahih adalah bukan merupakan aurat. Pusar baik bodong maupun menjulur atau gimana itu semua bukan aurat, pusarnya ya. Tapi bawahnya pas itu sudah aurat. Itu sudah aurat untuk laki-laki. Kalau perempuan ya semuanya aurat itu. Ya. Nah, di sini dikhawatirkan bisa apa? Dikhawatirkan bisa tersingkap auratnya kapan biasanya kalau misalnya pakai celana yang tersingkap lututnya? Pas lagi sujud atau apalagi dia duduk di antara dua sujud. Nah, itu biasanya ketarikan celana. Nah, itu baru kelihatan tuh, Pak. Tersingkap aurat di salat dan dia sengaja. Artinya dia tuh tahu bahwasanya nanti pas saya sujud atau di antara duduk dan sujud pasti kesingkap. Kalau kayak gitu, ketika tersingkap maka batal salatnya. Kenapa? Karena dia telah sengaja meninggalkan yang wajib, yaitu satrul aurah. Sengaja. Beda sama orang yang enggak sengaja. Paham enggak ini bedanya? Paham ya? Jadi gini, orang yang sengaja ya. Orang yang sengaja untuk meninggalkan syarat sah salat, maka dia bisa apa? Batal salatnya. Kalau misalnya syarat sah salat itu harus dilakukan, ditunaikan sebelum salat, seperti menghadap kiblat, dia sengaja enggak menghadap kiblat, maka dari awal tidak sah salatnya. Kalau dia sengaja meninggalkan syarat sah salat, bukan dari awal, tapi ketika suatu momentum dalam salat dan syarat sah salat tersebut udah tahu dia sengaja kayak gitu, dia nggak lakukan, maka itu salat bisa batal seluruhnya. Karena memang dari awal gini, saya kasih contoh. Ini kan namanya tadi ya, ketika dia pakai celana pendek dan kelihatan lututnya, ketika dia berdiri Allahu Akbar, sah nggak salatnya jemaah? Sah karena belum tersingkap auratnya. Tapi sebelum salat dia ngerti bahwa saya ini celana, nanti kalau misalnya dia sujud atau duduk bakal ketarik. Tapi kan itu belum terjadi gitu loh, paham enggak? Berarti masih sah salatnya, masih sah. Tapi kalau misalnya ini kemudian dari ruku' diri tidak kemudian sujud. Pas sujud lumayan tuh. Belum ketarik banget, tapi lumayan lututnya kan benar-benar kelihatan. Nah, pas duduk di antara kedua sujud, seret. Kelihatan pahanya. Maka dikatakan fatabutulu as-shalah.
salatnya batal. Kenapa batal? Karena dia sudah engah sebenarnya ini bakal terjadi. Oke, situ ya. Tapi kalau misalnya dia engah ini bakal terjadi di awal salat, Allahu Akbar, rakaat pertama takbiratul ihram. Nanti ketika dia sujud, dia akalin agak kebawahin celananya dikit. Turun dikit, ya, turun dikit. Nah, kemudian kan dia duduk di antara dua sujud. Duduk di antara sujud, ketutup enggak? Hah? Ketutup. Ketutup ya. Kemudian dia sujud lagi. Ini sah enggak salat dia? Dia pas lagi duduk di antara sujud, sah enggak salatnya dia? Sah, karena ketutup nih kan. Pas dia sujud lagi, bagian belakang kebuka. Kelihatan belahannya. Terusan Sueznya kelihatan itu. Ya kan? Gimana? Dan dia nyadar itu. Kalau dia giniin, ini nanti ini, kalau dia giniin, ntar gini. Nah, serba salah. Makanya ikut kajian di Muhajirin biar tahu. Nah, kan gitu. Ya gitu. Jadi bermasalah ini orang. Modal kena, naik kena. Ya. Lagi pula apa nggak punya celana lain apa ya, gitu kan? Nah seperti itu jemaah, ya. Makanya baiknya masjid-masjid itu memprovide, menyediakan apa? Sarung, gitu. Jangan yang mahal-mahal. Sarung BAS di sini, yang enggak hilang besok, gitu kan? Kalau itu sarung biasa aja, sarung biasa. Karung. Ya. Zaman kapan Pak? Mau lomba, mau karung goni, mau lomba Agustusan. Tapi kalau dia tutup pakai sejadah ya boleh kan, ada sejadah pakai tutup pakai sejadah nggak apa-apa. Nggak apa-apa tutup pakai sejadah kalau sejadah lebar, di sarungnya pakai sejadah bisa. Ya begitu. Gimana kalau beberapa om-om itu mereka nggak jaga diri tuh, mereka tahu celananya itu kurang cocok ya, sehingga kalau misalnya sujud kelihatan itu, dan dia tahu bakal kayak gitu. Ketika takbiratul ihram memang belum terjadi itu kejadian itu. Pas dia sujud eng gitu kan. Orang di bawah astagfirullah. Ya. Karena orang ini tahu bahwa saya akan terlihat itu belahan, maka orang ini seketika langsung dia batal. Karena apa? Dia tahu bakal terjadi ini. Jadi ini enggak benar soalnya. Kecuali kalau dia tahu terus dia pas mau sujud, dia taubat dulu kemudian diginiin. Sehingga pas sujud enggak kelihatan eng-engnya. Ya. Gitu ya. Ya begitu cuma sekalian. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena hajat untuk sholat, apalagi di kewajiban syarat sah sholat. Kemudian dikatakan wal qadam qad yakunu fil khuf, kaki itu kadang-kadang berada di dalam sepatu. Ya, fakasfuhuma yubtilul masha was shalah. Ya, di sini lihat menyingkap kaki kadang-kadang kaki itu kan kadang-kadang di dalam sepatu atau kaos kaki. Ya. Menyingkap kaos kaki, membuka kaos kaki atau sepatu ketika sholat. Ya, itu membatalkan masah dan sholat dalam fikih ini. Membatalkan durasi mengusap dan membatalkan sholat. Paham nggak maksudnya Pak? Lagi sholat. Kalau durasi masahnya jelas itu, durasi maksudnya kita kan menerapkan masah al-khufain, mengusap sepatu kan, itu kan durasi kalau kita mukim 1 hari 1 malam durasinya kan. Kalau kita safar 3 hari 3 malam gitu kan. Misal antum pakai kaos kaki terus ya, dan memasukkan kaki ke kaos kaki itu dalam keadaan antum suci dari hadas, enggak masalah. Kemudian kalau wudu antum tinggal mengusap kaos kaki, ya, usap atasnya. Kemudian kan masuk masjid, salat, ya, salat. Pas salat Allahu Akbar, antum kegatelan.
Ya, anggap 3 hari ya. Hari ketiga gatel. Apalagi kan namanya kita kan sekarang kan kemana-mana, ke tempat wudhu, ke WC, masih pakai kaos kaki kan nggak bisa Pak ya? Kan bawahnya kan ini basah, nggak enak banget kan? Dan itu berulang kali ke WC beda-beda tempat selagi safar. WC terminal pula lah, WC Pertamina dan seterusnya. Itu kan kena lembapan air yang kadang-kadang nggak tahu apaan itu, terus gatal. Pas lagi sholat gatal. Atau anggaplah nggak gatal, cuman agak nggak enak aja gitu kan, bekas air gitu, mungkin nggak gatal. Iya, agak risih. Nah, dibukalah kemudian kaos kakinya, membatalkan durasi masah. Artinya bukan batal wudhu, tapi durasi masah batal. Yaitu Anda kalau misalnya mau wudhu lagi nanti, nggak boleh sambil pakai kaos kaki, gitu kan? Paham nggak di sini maksudnya? Nah, dikatakan di fikih ini dan juga salatnya bisa batal. Kenapa? Wal yadu la takshifu illa lihajah. Tangan ya ketika salat, afwan, ini salah. Enggak, bukan itu. Ini kasus lain. Ya. Nah, ini kasus wal yad la tukshafu illa lihajah. Ini kasus lain. Enggak bisa batal salatnya karena apa? Karena apa? Karena kebanyakan gerakan, itu dia. Gerakan di luar salat. Nah, tapi bisa juga ini dimaknai wal yad la takshifu illa lihaja, bisa juga. Hah? Kalau misalnya gatel, gatel ini bisa ganggu sholat gitu kan, kalau kaos kaki ini. Ya, atau di dalamnya ada binatang. Ya, misal kutu atau apa gitu kerasa ngerayap gitu, kecoa bisa masuk Pak. Gimana tuh caranya? Maka dia buka karena hajat. Kalau emang karena hajat demi maslahat sholat, maka boleh. Enggak batal sholatnya. Tapi kalau dia buka karena pengen aja, malas pakai kaos kaki. Dalam sholat kayak gitu. Batal nggak sholatnya? Batal karena nggak ada hajat. Apa hajat sholatnya apa gitu? Hajat untuk maslahat sholatnya apa? Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, kita azan dulu insyaallah. Taib. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah hafizallah wal yad la tukshaf illa lihajah fahiya kal qadam. Tangan tidak disingkap kecuali karena hajat. Ini seperti qadam. Tapi Allah alam ini ana kurang faham ta'bir dengan la tukshaf illa lihajah. Ala kulli hal intinya adalah bahwasanya tangan itu tidak ditutup, dah gitu aja. Intinya tangan tidak ditutup. Ya. Atau ini salah ya. Mungkin wal yad tukshaf illa lihajah. Pada asalnya tangan itu enggak ditutup. Ya, enggak dibungkus, enggak ditambahin sarung tangan kecuali kalau ada hajat. Ya, kecuali kalau ada hajat seperti kedinginan, maka itu boleh, enggak masalah. Yang enggak boleh ditutup itu apa? Kening saja. Wajah lah umumnya lah ya. Kening. Intinya kening ya. Dan Nabi SAW shalla fi Masjid Bani Al-Ashhal. Nabi SAW pernah salat di Masjid Bani Al-Ashhal. Wa alaihi kisa'un mutalaffifun bih. Ya, beliau salat di atas jadi ada kisah. Ya, beliau ada di sini ada kisah yaitu semacam kisah itu pakaian gitu apa kain ya, kain yang terlipat ya, dekat beliau. Wa yad'u yadayhi alaihi yaqihi al-hasa. Beliau kemudian menaruh tangannya di atas kain tersebut untuk menghindari tangannya dari hasa, yaitu apa?
hasa itu kerikil, ya tanah gitu. Karena mungkin saking panasnya, maka beliau taruh. Tapi kalau jabhah, kalau nggak ada tambahan ini, kalau misalnya ini nggak ada tambahan, maka jangan ditutup. Kalau bisa nggak ditutup. Kalau nggak bisa nggak ditutup, dah. Ya kalau sekarang ya seperti ini ya sah-sah saja, nggak masalah. Ya begitu. Wa qila yajibu kasful yadain di hadis Khabbab. Ada yang mengatakan dari ulama wajib untuk menyingkap tangan. Jadi ada pendapat ulama yang mengharamkan tangan untuk ditutup. Ya. Bagi laki-laki. Ya, tapi yang lebih sahih adalah wallahu alam, ya tidak perlu ditutup. Ya, dan ditutup kalau ada hajat boleh, enggak masalah. Ya begitu. Wallahu taala alam. Ya itu yang bisa disampaikan dari materi, selesai insyaallah. Ada pertanyaan jemaah? Enggak ada? Selesai berarti. Ada? Oh. Masjid mana lagi nih kita dengar? Masjid mana, Pak? Kan kemarin enggak ada, Pak. Kemarin enggak ada, Pak? Enggak ada. Oh, karena bukan tentang sholat ya, enggak berkaitan dengan masjid. Pulang kampung. Oh, Masya Allah. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa bersengaja untuk membelakangi kiblat tadi. Kalau sholat kalau di kereta itu kebetulan dapat tempat duduk yang membelakangi kereta itu gimana? Membelakangi kiblat itu gimana, Ustaz? Pas kebetulan jadwal sholat di kereta kalau diundur waktunya habis kan, bisa harus sholat di kereta. Terima kasih Ustaz. Ya Pak, kalau di kereta itu kan begini, kalau Bapak ada cari kereta makan, ya, itu biasanya ada, kalau eksekutif, biasanya ada musolahnya. Mau nanya Pak? Mau nanya Bapak? Berarti Anda panjangin jawabannya biar cepat komat. Ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada musola, Bapak harus ke musola, jangan di tempat duduk, gitu. Nah, kan di musola ini, kalau ketemu musola, Bapak cari arah kiblat, begitu Pak. Kalau ada musola, kalau nggak ada musola di kereta makan, ya udah, Bapak di tempat duduk, seatnya. Nah tapi ini ketika Anda sholat kan di tempat duduk ini kiblat di belakang. Nah ini keadaan terpaksa, apalagi kata Bapak ini waktu sudah mepet, maka sholat dalam keadaan apapun. Begitu Pak. Iya, tapi kalau misalnya ada musola, terus udah di tempat duduk aja, nggak bisa, nggak sah sholatnya. Gitu. Dan ketika di musola itu Pak, misal musola seberapa sih? Paling cuman 3 meter paling luas lah gitu dari kereta. Misalnya, cari di Kompas atau di aplikasi mana bagian ini dan kereta lagi istiqomah gitu kan, nggak belok-belok. Ah, ke arah sini nih. Blok, yang penting Bapak takbiratul ihramnya ke kiblat dulu. Urusan habis itu gimana? Oh, udah. Jangan ditaruh aplikasi di sini dilihat. Oh, belok nih, belok. Ya enggak lah kalau kayak gitu mah. Nggak jadi sholat nanti. Itu malah gerakan-gerakan bukan hajat itu. Itu gerakan taswis jadinya. Maka di awal aja takbiratul ihram kemana. Kalau misalnya Bapak, misalnya ternyata di bis dan waktu nggak mepet dan nanti bakal berhenti. Misalnya bakal berhenti di rest area, nggak boleh sholat di atas mobil, atas bis nggak boleh. Kalau bis ya, kalau kereta kan nggak ada rest area. Tapi kalau Bapak mau volunteer bisa juga keluar gitu pas. Iya, cuman kalau bisa bawa barang-barangnya sekalian. Nggak dijamak. Tapi bisa aja kasus Pak jamak takhir dan mau nggak mau gitu. Gimana Pak? Oh iya. Oh iya, sholat mungkin subuh kali ya, subuh Pak ya. Subuh nggak bisa jamak, harus on time. Iya, sekarang kan berarti
Waktu akhir subuh jam berapa Pak? Kalau sekarang subuh 4:20 bukan? Berarti ya sekitar jam 6 kurang berapa gitu. Waktu selesai subuhnya. Gitu. Jadi tipis waktunya. Iya. Ayo Pak. Tanya Pak, ya Pak. Ustaz, bismillah. Ya. Ustaz, Ana sering lihat di Haram Ustaz atau di Nabawi jamaah tuh suka membetulkan apa Ustaz? Saat sholat membetulkan sama kafiyah ininya. Iya. Membetulkan ininya apa namanya serbannya. Serban. Nah, itu sebenarnya makruh Pak. Bergerakan di luar sholat nggak sih Ustaz? Termasuk gerakan di luar sholat. Merapikan baju itu gerakan di luar sholat. Tapi begini, itu kan biasanya orang Arab ya. Kalau Indonesia enggak. Indonesia ngebenerin sarung misalnya. Enggak Hanbali juga. Kan banyak juga orang Mesir pakai itu, orang Irak pakai itu, banyak Pak. Maksudnya gini, mereka itu karena udah kebiasaan pakai gitu. Kayak kita tuh kebiasaan pakai baju Pak. Nih, tanpa disadari kadang kita sebelum ruku celana diginiin. Coba. Sekarang mungkin nggak kebayang, tapi kalau antum ruku mungkin antum giniin celana. Seperti ruku. Itu udah kebiasaan. Mau diubah kadang sulit, otomatis. Apakah itu gerakan dalam sholat? Itu bukan gerakan dalam sholat. Itu gerakan yang di luar sholat. Tapi itu kan gerakan kecil. Makruh. Gitu. Kayak nggak apa-apa. Kalau itu hajat. Nah, kalau itu kebutuhan bahkan keharusan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu. Ya itu yang saya maksud, itu yang dimaksud. Kadang-kadang kita kan karena model celananya kayak gini, terus ya kayak giniin. Kan celana kita kan rata-rata kan enggak kayak celana babe-babe Betawi zaman dulu. Lebar atau celana orang Arab gitu kan? Enggak. Ya, kita kayak gini celananya, ya. Apalagi pakai celana kantor, apalagi celana pensil tuh. Nah begitu. Jadi kalau itu makruh sebenarnya, Pak. Tapi orang itu kebiasaan kayak kita kebiasaan pakai yang kebiasaan gini celana. Iya, mereka kebiasaan gini, Pak. Apalagi kalau udah mau ruku itu kan. Nah kita orang Indonesia coba pakai kayak gitu pas ruku berok bawah semua. Bingung kita mau kayak gini. Nah gitu kalau kita mau kayak mereka udah bagus loh itu. Ya, udah bagus. Kadang-kadang mereka untuk menatanya kadang pakai ini aja. Apa ana juga lupa namanya. Kayak bando gitu, bukan bando tapi ya. Iqal ya, pengikat. Iqal itu pengikat ya. Begitu. Ya. Begitu, Pak. Jadi makruh, tapi kalau ternyata gini terus benerin sampai lama, ini bisa batal. Tanpa hajat ya, benerin sampai lama bisa batal. Ya. Sama kayak misalnya seseorang di sholat, kalau benerin sarung karena nggak enak gitu kayak ini mungkin hajat ya. Kalau benerin gini doang, lipetan kecil dikit doang, nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau misalnya sampai lipet lagi terus dipasin lagi terus ini habis wudhu biasa kayak gitu. Ini malah lagi sholat kayak gitu ya bisa batal karena gerakannya bukan gerakan hajat dan banyak gerakannya. Batasan banyak atau tidaknya itu sesuai uruf aja gitu loh. Saya uruf. Termasuk garuk-garuk. Ya, kalau garuk-garuk, ya masya Allah. Pas garuk-garuk, ada sekarang sahib ya teman sekarang jadi ustadz, jadi mudir bahkan sekarang di suatu tempat lah. Itu waktu masih SMP ya mutawasithah. Dia apa? Garuk-garuk. Antum kok duduk ya? Pak Dede. Ini Pak Dede mau ngamalin sunnah, masuk masjid langsung sholat gitu. Anda padahal sengaja Anda panjangin biar beliau diri terus dari tadi. Tapi malah duduk. Padahal sengaja panjangin. Anda lama-lamain cerita. Iya. Nah itu lihat dulu. Ini ada kelas. Itu ketika sholat subuh terutama. Itu kan kalau bisa pesantren banyak gatel-gatel itu kan. Gatel-gatel gitu. Gudikan bagian belakang selangkangan itu.
Ustadz ini sekarang ustadz dia. Punya kehormatan di kotanya sekarang. Tapi anda tahu dulu, masya Allah, setiap subuh itu qadarullah anda tuh selalu dapat tempat sholat di belakang dia. Itu sering banget itu. Dan itu selalu sholat subuh, kan panjang sholat subuh pesantren. Itu selalu itu selalu ke belakang itu. Masih SMP kelas 1 waktu itu, kelas 2 dia. Masih polos itu. Yang belakang tuh pada nontonin semua kayak gitu. Itu batal nggak kira-kira selama itu? Nggak ada hajat garuk-garuk sampai sepanjang sholat garuk-garuk, Pak. Itu bukan hajat, itu adalah satisfying namanya. Cari kepuasan diri. Iya. Terus satisfaction itu, pemuasan diri. Terus gitu. Kita di belakang boro-boro kita tadabur, yang ada ngeliatin kapan selesainya si dia tuh, si Ahmad itu. Itu sering banget itu, tepat di situ. Anak kalau sholat subuh di situ, dia lagi depan, besoknya dia lagi, kayak gitu terus, rutin sampai, dan setiap subuh kayak gitu terus. Ya subhanallah. Mungkin sekarang mudah-mudahan dapat hidayah, jangan sampai udah jadi pemimpin pesantren, ya insya Allah udah ini. Yang lihat kira-kira batal nggak? Nah itu dia tuh. Yang ngelihat nggak batal, karena apa? Karena nggak ada nawakid sholatnya, pembatal sholatnya nggak ada. Cuman pahalanya yang hancur gitu loh. Iya, mesti gitu. Lah, Pak, namanya juga ada kejadian kayak gitu, siapa sih Pak yang nggak lihat, Pak? Gitu kan? Gitu. Dan itu ketika itu masih SMP, jadi memang mikirnya nggak tahu seperberapa itu, jangan-jangan nggak ada pahalanya lagi. Syukur-syukur pas lagi nggak gibahin deh. Lihat tuh si Ahmad. Tapi itu di pesantren kadang kayak gitu, garuk sana sih, garuk. Itu bukan hajat lagi itu, ya itu kepuasan. Jadi harus tahan, jangan keseringan, gitu. Ya, baik. Mungkin cukup sampai sini, insyaallah. Jazakumullah khair jaza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.